Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya, nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada Ramadan yang mulia kali ini. Dan kita juga masih diberi tangguh usia untuk menambah bekal di akhirat kelak. Entah sampai kapan, kita semua tidak ada yang tahu, namun kita ini masih diberi tangguh usia untuk menambah bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu kita di sini bersama-sama bersyukur, bermujahadah, bersungguh-sungguh, bermuhasabah bersama. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami mohon izin terlebih dahulu ya, karena di sini saya masih bocah. Dan ini alangkah baiknya kalau sabdanya Rasulullah itu laisa mina man la yarham sogirona walam yuwakir kabirona, yang artinya bukan termasuk golonganku ia yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, di sini kami mohon izin karena masih bocah dan seharusnya di sini saya itu menyampaikan dengan bahasa Jawa yang halus ya, dan lain sebagainya kepada panjenengan semua yang lebih tua dari saya, harusnya saya menghormati dengan demikian. Namun kami mohon izin di sini saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa secara demikian, bisanya hanya menggunakan bahasa Indonesia secara baku. Tapi insya Allah dapat dipahami ya kalau bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah, jadi ketenangan hati bagi kami karena kita masih belajar juga. Takutnya nanti kalau menggunakan bahasa Jawa yang demikian itu masih kurang halusnya di mana gitu, nanti malah takut salah dan tidak tersampaikan, nanti akan lebih membuat kesulitan bagi kami pribadi dan mungkin tidak jelas bagi audiens semuanya. Nah, itu kami mohon maaf terlebih dahulu. Yang pertama itu, yang kedua izin menggunakan bahasa Indonesia, dan yang berikutnya sebenarnya di guru daerah muda juga dianjurkan belajar bahasa Jawa, namun kami masih dalam terus belajar, jadi belum leluasa untuk mengaplikasikannya dalam keseharian mengisi begitu. Nah, di sini alangkah baiknya kami ta'aruf terlebih dahulu nggih. Karena tak kenal maka ta'aruf. Saya ta'aruf, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Salman Al-Farisi, biasa dipanggil Salman ataupun Faris begitu. Kami dari cabang Kerjo 1 dan kami juga di-includekan di guru daerah muda yang istilahnya dilatih di pusat setiap 1 pekan sekali malam Rabu. Dan salah satunya wujud latihan tersebut itu salah satunya diterjunkan menemani bapak-bapak semua, menemani panjenengan semua nafar seperti ini, salah satu wujud hasil latihannya demikian. Nah, setelah itu kami usianya 25 tahun. Setelah itu mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu di sesi ta'aruf ini. Masih kuliah? Saya tidak kuliah, kebetulan lulus SMA langsung ke dunia kerja. Setelah itu hanya 1 tahun mendapat ilmunya, terus mengaplikasikannya sendiri gitu di rumah. Istilahnya kalau di majelis itu kalau kita berdiri di kaki sendiri, insya Allah untuk kegiatan-kegiatan majelis alhamdulillah juga nyaman begitu. Saya sejak kecil di majelis diajarkan di TPA begitu. Ketika besar saya juga merasa perlu membantu di TPA juga. Akhirnya saya di majelis kegiatannya di TPA. Selain itu juga tim IT cabang, kalau di perwakilan jadi humas, terus kalau ada yang sampai di pusat juga ada bagian seni. Dulu sambil menyambi juga di kontributor MTA TV Mencari Berita, namun sekarang sudah tidak gitu. Mungkin karena kesibukan yang lain. Terus tergabung juga dalam trainer oksigen Indonesia dan lain sebagainya seperti itu. Istilahnya kalau di majelis ini kan kita anak muda jadi terfasilitasi ya. Jadi kegiatan majelis alhamdulillah banyak, kita bersyukur atas nikmat itu, kita terfasilitasi.
Karena pemuda itu punya power yang lebih, punya semangat yang nggak mudah luntur. Kalau waktu kita istilahnya tidak dihabiskan untuk Allah, maka nanti waktu itu boleh jadi setan-setan lah yang mengisinya begitu. Jadi kan pemuda harus produktif. Nah itu salah satu moto pemuda MTA. Nah itu saya mencoba mengamalkan apa yang diarahkan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah karena itu saya juga belum kuliah. Aslinya juga pengen, aslinya juga mau, tapi belum kuliah. Insya Allah mungkin nanti kalau diberikan kesempatan oleh Allah mungkin akan kuliah juga begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi di sesi ta'aruf ini. Pekerjaan saya sebenarnya editor online, jadi editing video seperti itu sambil jualan online juga. Jadi pakaian begitu, aksesoris, intinya yang kita bisa kita coba begitu. Ini sebenarnya juga masih sesi-sesi mencoba, namun alhamdulillah oleh Allah diberi kemudahan jalan semua begitu. Akhirnya ya kita jalani begitu. Terus mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Alamatnya kalau ngajinya cabang perwakilan Karanganyar, cabangnya Kerjo 1. Kalau alamatnya itu Jedis Kutha Kerjo Karanganyar. Nah ini kebetulan tadi saya masuk di sini itu juga namanya Jedis juga, jadi saya terasa di rumah ini. Mungkin sebelum dilanjutkan memasuki materi, ada yang ingin ditanyakan kembali? Nama Bapak? Nama Bapak saya Bapak Solehan. Jamus, yang mungkin lebih dikenal adiknya Bapak Sanusi. Itu om saya. Banyak yang kenal ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya materinya ada banyak. Materi 1 ada berlaku istiqomah serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Materi 2 manajemen waktu agar sukses dunia dan akhirat. Materi 3 membangun kebersamaan. Materi 4 membangun kebersamaan juga bagian 2. Nah di sini sebelum dilanjutkan mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah ya? Sudah cukup ya. Nah jadi sebelum kami melanjutkan, ini materinya biasanya tetap disampaikan dari 1 ke bawah. Nah itu ada juga yang istilahnya sesuai audiens juga begitu. Jadi kira-kira yang mana terlebih dahulu atau sesuai saja? Bagaimana? Satu saja nggih. Berlaku istiqomah menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya jadi ini dasarnya dibuka nanti surat Al-Fusilat ayat 34. Nah, sebelum benar-benar masuk ke materi, di sini kami juga diajarkan di guru daerah muda untuk menyampaikan sedikit motivasi terlebih dahulu. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda yang berbunyi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang artinya man kharaja, barang siapa keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, itu sama saja fi sabilillah. Ditutup hadis tersebut dengan kata hatta yarji'a, yang artinya sampai ia pulang kembali. Nah di sini kita perhatikan, kita semua man kharaja, kita semua keluar. Bapak-bapak tadi juga pasti sejak hari apa ya? Sejak hari Rabu mungkin ya. Ada yang lebih jauh lagi mungkin? Yang paling jauh siapa? Banjarnegara. Sejak hari apa Pak berangkatnya? Trenggalek. Tapi berangkatnya semua pada hari Rabu juga? Rabu. Oh iya, sama nih. Nah bapak-bapak semua keluar rumah untuk fitolatil ilmi. Nafar ini salah satunya juga untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Jadi masuk ke dalam hadis ini man kharaja, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu fitolatil ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dinilai fi sabilillah. Jadi bapak-bapak semua ini sangat dimuliakan oleh Allah yang hadir menuntut ilmu, keluar dari rumah. Tentunya tidak hanya keluar saja, pasti juga keluar biaya, keluar bensin begitu. Kalau pas sahur, pas buka, keluar jajan juga dan lain sebagainya. Itu kan kita keluar. Man kharaja, kita keluar dari rumah, fitolabil ilmi, itu sama saja fisabilillah.
Kalau zaman Rasulullah dahulu yang dimaksud fisabilillah, boleh jadi jihad fisabilillahnya itu zaman dahulu perang dan lain sebagainya. Ketika berperang boleh jadi kehilangan tangannya begitu pas pulang, boleh jadi kehilangan kakinya dan lain sebagainya, atau bahkan kehilangan nyawanya. Nah itu kita menuntut ilmu dinilai dengan nilai yang sama sebagaimana orang-orang yang jihad fisabilillah pada zaman Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain itu dinilai 50 kali lipat bagi yang mempertahankan akidah di saat akidah itu sulit dipertahankan seperti menggenggam bara api. Itu yang mempertahankan nilainya dilipatkan 50 kali lipat. Setelah itu sahabat bertanya, 50 kali lipat itu dari kita atau dari mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dari kita. Bayangkan kita itu ternyata oleh Allah yang masa-masa saat ini ya, masa-masa yang akidah mempertahankan akidah itu seakan-akan seperti menggenggam bara api. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak memperdulikan akidah, banyak yang berkata kalau nggak edan nggak keduman begitu dan lain sebagainya. Ternyata kita dinilai oleh Allah sangat begitu mulia. Kita sama saja fisabilillah. Dan di hadis ini begitu indah ditutup dengan kata hatta yarji'a, yang artinya sampai pulang kembali. Jadi artinya bapak-bapak semua nafar dari berangkat sampai pulang itu dinilai fisabilillah, dalam keadaan fisabilillah. Kalau belum sampai rumah ya berarti fisabilillahnya masih nempel ya. Nah label fisabilillahnya masih nempel karena ada kata hatta yarji'a. Setelah itu misalnya ini jangan sampai menjadi doa ya, tapi sekedar contoh saja. Misalnya ada salah satu di antara kita dalam fisabilillah ini terjadi asiden atau kecelakaan yang merenggut nyawanya, maka ini sama saja sedang mati dalam keadaan fisabilillah. Maka kalau jihad fisabilillah, jihad itu dalam arti katanya jahadun sungguh-sungguh. Kalau kita ini di sini juga bersungguh-sungguh semua, setelah itu tadi ada tiba-tiba mungkin ada aksi yang membuat kita kehilangan nyawa kita, maka kita juga dapat dikatakan mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Balasannya ialah surga. Ini begitu Allah muliakan sekali ya. Orang-orang yang pergi keluar menuntut ilmu dan ngaji, ternyata ngaji itu bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Ternyata ngaji itu nilainya sangat luar biasa, sangat kalau dapat dikatakan bahasanya itu wow gitu, bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya itu ternyata ngaji itu benar-benar amazing gitu, benar-benar luar biasa. Oleh karena itu kita di sini sungguh-sungguh. Kalau dalam di awal hadisnya tadi kita lihat man kharaja itu bentuk kata aktif, kita keluar atas kemauan diri kita sendiri. Kalau dalam bentuk kata pasifnya di sebuah ayat Al-Quran itu ukhrijat linnas, ukhrijat itu dikeluarkan, itu pasif. Kalau man kharaja kita keluar atas kemauan diri kita masing-masing. Nah ini bapak-bapak semua tadi niat nafar dari awal insya Allah kan juga atas kemauan diri sendiri. Adakah yang istilahnya karena dioyak-oyak istrinya kan? Mboten nggih. Mboten. Karena tidak karena dikeluarkan istrinya juga kan, atau tidak dikeluarkan keluarganya. Jadi atas kemauan sendiri maka kita masuk dalam man kharaja. Setelah itu di hadis kelanjutannya yang berbunyi man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu thoriqan ilal jannah. Yang artinya man salaka thoriqan, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahallahu lahu thoriqan ilal jannah, dimudahkan ia jalan menuju surga. Nah di sini kami kalau mohon izin bertanya begitu ya. Di sini ada yang ingin masuk surga angkat tangan begitu. Insya Allah pasti angkat tangan semua. Nah kita yang ngaji, kita yang menuntut ilmu itu ternyata oleh Allah dimudahkan jalan menuju surga. Karena dengan kita memahami ilmu agama, dengan kita memahami ilmu agama, kita akan menjadi orang-orang yang baik. Sedangkan di dalam surga itu dalam hadis-hadisnya ciri-ciri orang-orang yang penghuni surga ialah orang yang baik akhlaknya, orang yang baik lisannya dan demikian. Dan orang itu tidak akan bisa baik kalau tidak belajar agama Islam begitu. Tidak belajar agamanya kita. Kita mengaku sebagai orang yang beriman, orang yang berislam, kita akan baik hanya dengan beragama. Kita misalnya menjadi orang tua kalau bisa
kita berdoakan kepada anak-anak kita itu jangan semoga anak saya pintar begini begitu ya. Tidak hanya begitu saja. Poin yang paling lebih penting ialah berakhlak. Karena boleh jadi pintar saja, nanti kalau tidak berakhlak juga bahaya. Menjadi dokter kalau tidak berakhlak boleh jadi dokter yang tidak jujur, tidak amanah. Boleh jadi ketika mendapatkan amanah atau jabatan tinggi itu kan pintar juga. Namun karena tidak berakhlak boleh jadi memanfaatkan kepemimpinannya dengan cara yang tidak benar, korupsi dan lain sebagainya. Karena itu Rasulullah juga pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi orang itu akan dikehendaki Allah baik dengan cara difahamkan dengan faqihu fiddin, difahamkan dengan agama. Oleh karena itu kita ngaji di sini, kita memahami agama tidak hanya untuk diri kami pribadi ya, tidak hanya untuk kita sendiri, kita juga mengajak kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita begitu, cucu-cucu kita begitu. Karena tadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tidak mungkin orang itu akan bisa baik kecuali dengan paham tentang agamanya. Dan dalam hadis yang lain juga ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita terlebih dahulu. Jadi di sini ada kata kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa menjaga diri kita sudah bisa memaksa diri kita untuk hadir ngaji. Kita sudah bisa memaksa diri kita untuk mau mencatat, memperhatikan ustadz-ustadz yang menyampaikan begitu. Maka insya Allah kita kalau mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita, itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah, jadi ini sedikit mukadimah, sedikit motivasi saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi begitu ya. Berlaku istiqomah serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, berlaku istiqomah. Nah, sebelum itu saya ingin karena dalam pelajarannya komunikasi yang sehat itu ialah komunikasi yang dua arah. Maksudnya kalau saya misalnya di sini ada waktu 1 jam misalnya. Kalau 1 jam kami habiskan sendiri, kami ngomong terus begitu, jadi tidak memberi kesempatan audiens yang lain untuk mengemukakan pendapat, maka saya juga disebut zolim begitu ya, atau tidak adil. Nah, oleh karena itu di sini saya mohon izin bertanya sebelum kami lanjutkan, mungkin dari bapak-bapak semuanya yang dimaksud istiqomah itu apa begitu? Ajak begitu. Ya, kita tampung dulu. Mungkin ada lagi? Rutin. Ada lagi? Sungguh-sungguh. Ada lagi mungkin? Berkelanjutan. Ya. Ada lagi? Sudah. Ya. Baik, ini bersungguh-sungguh, berkelanjutan, rutin, ajak begitu. Ya, ini hampir mendekati semua. Ini kalau dimasukkan jadi istiqomah juga semuanya. Jadi istiqomah yang dimaksud di sini ya, istiqomah itu ajak betul, secara rutin, terus-menerus juga benar. Jadi ketika kita beramal, itu ajak rutin itu juga dapat dikatakan istiqomah. Namun syarat dianggap istiqomah itu harus ada peningkatan. Misalnya kita, mohon izin Ustaz. Oke, jadi ketika kita istiqomah itu tidak hanya ajak atau rutin saja, namun kita itu harus ada peningkatan. Misalnya kita rutin nih, kita menghafalkan beberapa ayat dalam beberapa hari. Itu tidak hanya 1 ayat saja, harus nanti ada peningkatan. Mungkin ada ayat selanjutnya sehingga kita bisa mungkin hafal 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud istiqomah tidak hanya sekedar ajak atau rutin saja. Jadi istiqomah itu harus ada peningkatan. Karena dalam surat Al-Insyiqaq itu latar kabunna tobakon an tobako, yang artinya kita itu meningkat setapak demi setapak. Jadi orang itu berproses, tidak harus misalnya ketika kita mendapatkan hidayah ya, mendapatkan hidayah dari ngaji maupun dari apa, terkadang kita mendapatkan sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Sampai rumah biasanya juga, ya nanti sampai rumah dipraktekkan, begitu biasanya. Dan terkadang ketika mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa tersebut, terkadang kita juga lupa begitu.
akhirnya tidak melanjutkan lagi. Nah itu jadi kita ada perencanaan. Jadi kita yang dimaksud mujahadah itu kan sungguh-sungguh dari awal ada perencanaan. Ya dicatat. Salah satunya bapak-bapak ini alhamdulillah semuanya sudah mencatat. Nah ini dari catatan-catatan ini mungkin dari rumah nanti bisa dipelajari lagi, dipraktekkan, disampaikan ke keluarga, ke anak cucu. Nah itu kan sangat luar biasa. Nah jadi terkadang yang dimaksud istiqomah itu tidak hanya ajab atau rutin saja, tapi ada catatan pentingnya, tanda kutip, kita itu harus ada yang namanya peningkatan, begitu. Nah setelah itu Allah itu juga mencintai amalan yang meskipun itu sedikit tapi istiqomah, jadi terus menerus dilakukan. Jadi Allah sangat mencintai amalan yang meskipun itu sedikit ya. Nah kita misalnya menyampaikan sebuah materi ini, kita juga menyampaikan sedikit saja tapi mudah dipahami, begitu misalnya, tidak begitu muluk-muluk, itu lebih dicintai oleh Allah kalau istiqomah. Maksudnya esoknya lagi datang misalnya begini sedikit tapi dipahami benar-benar, diamalkan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak-banyak muluk-muluk terus ternyata memberatkan diri kami pribadi yang ingin menyampaikan, begitu misalnya. Setelah itu memberatkan juga bagi penerimanya dan malah belum ada yang diamalkan sudah lupa semua. Nah itu kan tidak baik. Nah jadi dimaksud istiqomah ini ternyata sangat luar biasa, begitu. Tidak hanya sekedar istilahnya kita mempertahankan amalan-amalan kita. Nah setelah itu ketika kita beramal itu terkadang kita juga melihat ya, kita itu terkadang terpedaya. Misalnya puasa seperti ini, kalau kita lihat ya orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir itu kan bebas hidup di dunia ini ya. Terkadang kita melihat itu kan kalau orang kafir tidur-tiduran saja misalnya, sehari tidur-tiduran saja itu bisa, boleh, bebas begitu. Nah terus orang kafir juga tidak mengenal dalam mencari rezeki, orang kafir juga tidak mengenal yang namanya halal dan haram. Semuanya disantap, semua dilibas begitu. Boleh begitu. Namun kita tidak boleh terpedaya terhadap kebebasan mereka. Nah mungkin kita buka bersama ya, kita ingat kembali surat Al-Imran ayatnya itu 196 dan 197 yang berbunyi la yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wakum jahannam wa bi'sal mihad, yang artinya la yaghurannaka, jangan sekali-kali kita terpedaya terhadap kebebasan orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Setelah itu ayat 197-nya ya masih tidak ya, mohon maaf terlalu cepat ya. Jadi ayatnya 196 dan 197. Ya kami pelan-pelan terkadang mendapatkan kritikan dari panelis guru daerah juga terlalu cepat, mohon maaf ya. Nah, jadi kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Imran tersebut ayat 196 dan 197 yang berbunyi la yaghurannaka taqallubul ladina. Jangan sekali-kali kita terpedaya terhadap kebebasan orang-orang kafir yang berbebas di dalam negeri. La yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Setelah itu lanjutan ayat 197-nya mata qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Yang artinya mata qalil itu hanyalah kesenangan yang sementara. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sesungguhnya tempat kembali mereka ialah neraka jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi kita itu jangan terpedaya. Kita harus menjaga akidah kita istiqomah seperti yang disampaikan tadi, meskipun zaman kita ini zaman kalau nggak edan nggak keduman begitu. Kalau nggak ikut-ikut chaos nggak dapat, misalnya demikian. Namun kita meskipun mempertahankan akidah seperti menggenggam bara api, namun ingat tadi pahalanya itu 50 kali lipat dari para sahabat yang seperti jejak berjuang di zaman Rasulullah dahulu begitu. Nah di sini kita jangan terpedaya kebebasan orang kafir. Orang kafir memang bebas. Kalau sehari-harinya tiduran saja tidak mengapa, karena tidak ada sholat 5 waktu. Terus kalau ingin makan minum bebas, mabuk-mabukan bebas, bergaul lawan jenis bebas juga.
terus punya istri namun masih misalnya nakal begitu, bebas dan lain sebagainya. Namun kita jangan terpedaya. Kita harus menjaga akidah kita tetap istiqomah di dalam jalannya Allah yang diridhoi oleh Allah, karena tadi jelas ayat kelanjutannya mataun qalil, itu hanyalah kesenangan yang sementara. Sesungguhnya tempat kembali mereka orang-orang kafir itu ialah neraka jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Neraka jahanam itu kalau sedikit gambarannya saja kita sampaikan berdasarkan ayat-ayatnya, ketika mereka meminta minum itu ya diberikan, tidak ada ya kalau kita puasa itu bisa ada choice-nya, ada pilihannya. Ketika kita meminta minum, pengen es teh apa es buah atau apa begitu. Namun tidak, ketika di neraka, ketika orang-orang kafir meminta minum, dituangkanlah besi panas yang mendidih begitu. Di dalam ayatnya dijelaskan ketika besi itu dituangkan, muka yang awalnya bagus itu sampai hangus begitu. Ketika cairan itu masuk ke dalam tubuhnya juga hancur lebur. Setelah itu oleh Allah dikembalikan lagi, mukanya bagus lagi, setelah itu tubuhnya bagus lagi, diulangi seperti itu terus, karena akhirat ialah khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Kita sedikit saja melihat gambaran neraka itu saja kita sudah begitu ngeri begitu. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, maka kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan terpedaya oleh apapun, jangan pengen apapun. Temannya kok ada dana-dana yang bukan dana yang halal, kita pengen begitu misalnya, wah ikut, kita jangan terpedaya. Zamannya orang-orang korupsi secara langsung maupun tidak langsung, karena ada istilahnya pencucian uang dan lain sebagainya seperti itu. Kita jangan begitu. Kita rela lebih memilih kehilangan pekerjaan kita daripada kita terjun dalam jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi Islam itu kan indah begitu ya. Kita kalau nggak dapat kerja, yang menjamin rezeki ialah Allah begitu. Karena Allah sebagai Ar-Razzaq. Kita kalau berjuang mempertahankan akidah, kita istilahnya nggak takut apapun, istilahnya diberi cobaan seperti apapun kita tidak takut, karena yang menjamin rezeki Allah. Kalau kita nanti kehilangan pekerjaan kita, Allah pun akan yang menjamin rezekinya. Itu dijelaskan ya. Kalau dalam istilahnya berislam itu semua pekerjaan ialah pekerjaan yang mulia. Tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Meskipun itu ya kita hanya mencari rumput. Kalau kita mencari rumput dengan amanah, dengan jujur, terus istiqomah begitu, maka kita akan mencapai sebuah keberkahan. Nah, meskipun kita itu hanya tukang sapu di jalan, ketika kita jujur, kita amanah, kita istiqomah, kita juga istilahnya mencapai sebuah keberkahan. Jadi dalam Islam diajarkan begitu indah, ternyata orientasi kita itu bukan banyak atau sedikitnya, bukan materialistisnya. Orientasi kita ialah keberkahannya. Keberkahan itu apa? Kalau dalam teori-teorinya ya, keberkahan itu kalau sampai kepada mal itu harta, maka oleh Allah akan dilimpahkan. Keberkahan itu kalau sampai pada jiwa kita itu akan ditenangkan, nafas begitu ya. Kalau keberkahan itu jatuh pada raga kita itu akan sehat. Kalau keberkahan itu jatuh pada anak cucu kita gitu, maka akan menjadi qurrata a'yun, pembawa kesejukan dan lain sebagainya. Boleh jadi misalnya seorang ayah, seorang bapak yang mencari nafkah, karena itu mencari nafkahnya dengan jujur, dengan amanah, dengan tidak istilahnya cara-cara yang diridhoi oleh Allah diberikan ke istrinya. Boleh jadi hubungannya dengan istrinya jadi harmonis, istrinya jadi baik, istrinya jadi istri yang solehah. Setelah itu mungkin mencari nafkah dengan cara yang baik yang diridhoi Allah, rezekinya diberikan ke anaknya. Anaknya mungkin juga jadi pandai, di sekolah juga berprestasi, membanggakan orang tua begitu. Itulah keberkahan. Kalau orientasi kita keberkahan. Boleh jadi kita tengok misalnya ada orang yang korupsi dengan cara yang tidak halal, cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Boleh jadi ketika mendapatkan rezeki diberikan ke istrinya boleh jadi menjadi istri yang nakal begitu ya. Nakal di sini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, seperti itu. Mungkin dan lain sebagainya seperti itu ya. Setelah itu diberikan ke anak-anaknya karena rezekinya tidak ada keberkahan dengan cara yang haram juga. Boleh jadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang troublemaker, membuat masalah sedikit-sedikit
kena laporan, sedikit-sedikit dilabrak orang tua lain dan lain sebagainya. Itu salah satu hilangnya keberkahannya. Oleh karena itu di sini kita harus istiqomah senantiasa mempertahankan akidah, karena yang menjamin rezeki itu ialah Allah. Seperti halnya dijelaskan dalam surat ke-65 ya, surat At-Talaq. Nah itu boleh dibuka terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita mengingat surat At-Talaq, surat ke-65. Ayatnya itu di ayat 2 dan 3. Nah kami nukil di ayat 2-nya itu di akhir saja, setelah itu di ayat 3-nya di awal. Sudah nih. Nah di dalam ayat itu berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di ayat 2 yang akhirnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan berinya jalan keluar baginya. Jadi ketika kita mempertahankan akidah kita, misalnya kita rela, nggak takut, misalnya di kantor, di pekerjaan, kita nggak takut kehilangan pekerjaan karena sebagai arwazat Allah. Dan ketika kita melihat ayat ini wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan berinya jalan keluar. Jadi Allah kasih solusi. Kita itu semua orang pasti punya yang namanya masalah. Kita di lingkungan masyarakat pasti ada yang namanya menemui problem, masalah yang perlu diselesaikan. Ketika kita misalnya ada yang masih menempuh pendidikan, di pendidikan kita juga pasti ada yang menemui problem, menemui masalah yang harus diselesaikan. Bahkan ketika kita di rumah juga terkadang menemui masalah yang perlu diselesaikan. Namun Allah di sini berfirman begitu indah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan berinya jalan keluar, begitu. Setelah itu di ayat kelanjutannya, ayat 3, di awalnya yang berbunyi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini ayat ini begitu jelas. Kalau kita istiqomah mempertahankan akidah, kita pegang ayat ini. Ternyata Allah kasih solusi dengan cara takwa. Ya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Memang zaman sekarang istilahnya seakan-akan kita istiqomah mempertahankan akidah itu tidak begitu mudah ya. Benar-benar seperti menggenggam bara api. Namun dalam ayat ini kalau kita benar-benar sungguh-sungguh termasuk sebagai orang yang bertakwa, maka hidup kita insya Allah senantiasa diberikan solusi oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya seperti ayat ini, barang siapa bertakwa maka Allah berikan jalan keluar. Setelah itu di ayat 3-nya di awal, Allah jamin rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya jadi banyaklah kita lihat aktivis-aktivis majelis begitu ya, ustadz-ustadz kita, terus pemuda-pemuda yang tergerak dalam kegiatan majelis sampai istilahnya waktunya itu habis untuk Allah begitu. Maka benar Allah akan berikan kemudahan baginya, karena sesuai ayatnya ya, surat Ibrahim ayat 7 itu, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid, yang artinya barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmat begitu. Namun apabila kufur maka azab Allah sangat berat. Jadi kita lihat kok ada saudara kita yang istilahnya usahanya ditinggal ngaji gitu, usahanya tinggal kegiatan kok lancar, kok jalan begitu. Nah itu salah satu bukti wujud syukur gitu. Karena beliau itu mensyukuri karunia yang diberikan oleh Allah sehingga Allah tambah nikmat. Meskipun kelihatannya kayak tidak memperhatikan usahanya kok lancar-lancar saja. Nah itu salah satu bukti Allah tambah nikmat. Setelah itu kalau kita kufur, misalnya kita ketika ada amanah-amanah majelis kita sok sibuk misalnya, waduh tidak bisa, ada ini, ada itu boleh jadi tidak bersyukur atau boleh jadi kufur begitu. Padahal karunia oleh Allah ini diberikan oleh Allah juga untuk arahnya menuju kepada Allah juga begitu. Nah kita kalau kita berorientasi tadi ya, kita sudah mempertahankan akidah, mempertahankan kita menjadi orang yang bertakwa, terus kita istilahnya insya Allah lah yang akan mencukupkannya gitu. Di dalam kelanjutan tadi ya, kelanjutan ayatnya yang At-Talaq ayat 3-nya itu kan setelah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi setelah kita
dijamin rezeki oleh Allah, dijamin rezeki dari arahnya yang tidak disangka-sangka itu, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau kita bertawakal maka Allah lah yang akan mencukupkan, fahuwa hasbuh begitu. Jadi kita juga tidak perlu ragu-ragu, karena orang Islam itu dalam berjihad fisabilillah, dalam mengemban amanah iman dan takwa, dan semua orang Islam itu mendapatkan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, itu istilahnya juga tidak, kita jangan ragu-ragu, karena Allah itu begitu jelas menjamin segalanya. Bahkan dalam surat Muhammad ayat 7 berbunyi, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Jadi kita di sini semakin jelas lagi dalam kita mempertahankan akidah kita, bersungguh-sungguh, kita bermujahadah tanpa ragu-ragu, dan insya Allah akan Allah tolong begitu. Kita menolong agama Allah, maka Allah akan memberi pertolongan ya seperti tadi. Seperti yang mama ya takilah, kita bertakwa, Allah beri jalan keluar. Setelah itu dijamin rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah itu fahuwa hasbuh, pasti dicukupkan. Nah ini apalagi yang masih kurang begitu istilahnya. Ini Allah sudah memberikan hak-haknya begitu jelas. Nah setiap hal itu ada hak dan kewajiban. Allah itu sudah memberikan hak kita sebagaimana mestinya, sudah melimpah, sudah nggak kekurangan lagi, nggak ada kurangnya. Tinggal kewajiban kita kepada Allah ya, itu kita laksanakan juga kalau bisa semaksimal mungkin. Karena hak dan kewajiban ini saling terkait. Kalau dalam surat Al-Qasas itu, wabtagi fima ataqallah hudarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ada yang ingat, mungkin saya agak lupa ayatnya. Jadi wabtagi fima ataqallah. Jadi kita menggunakan apa yang telah Allah karuniakan ini untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Dan ada kata wala tansa, jangan lupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kewajiban kita juga untuk kepentingan dunia. Jadi Islam itu begitu indah. Kita misalnya fokus ngaji terus, fokus fisabilillah terus, namun tidak memperhatikan kewajiban dunianya, itu juga tidak diperbolehkan. Ngaji, ibadah terus dan lain sebagainya, tapi kewajiban kita ke istri gitu, mencari nafkah dan lain tidak dipikirkan, tidak boleh. Karena itu di sini harus tawazun namanya, seimbang. Jadi kewajiban kita antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Karena di sini ada disampaikan wala tansa. Jadi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kepentingan kita juga, kewajiban kita tentang dunia. Misalnya ketika kita pergi bekerja, nah mungkin ada yang bekerjaannya di sebuah perusahaan, instansi apa dan lain sebagainya, mungkin boleh jadi ketika kita terlambat, takut gitu ya, takut mendapatkan punishment, gajinya dikurangi, atau bahkan ketika tidak hadir pun takut misalnya dikeluarkan dan lain sebagainya. Namun coba kita lihat ketika kita istilahnya ngaji begitu. Ketika ngaji boleh jadi ketika terlambat ya biasa-biasa saja begitu. Terus ketika tidak hadir ya biasa-biasa saja. Nah ini tidak seimbang. Oleh karena itu kita berusaha seimbang begitu. Kalau saya misalnya waktu masih sekolah, masuk itu sekolah itu ya sekitar 6 hari karena 5 hari, 1 harinya libur begitu. Kita masuk setiap hari 5 kali begitu. Lah ini ngaji tidak istilahnya setiap hari. Ngaji itu terkadang hanya 1 pekan sekali, mungkin kalau dalam beberapa kegiatan lain mungkin jadi 3 atau 2 kali dalam sepekan. Nah itu kalau bisa kita seimbangkan, kita berbuat adil. Karena wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita seimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Kalau kita dunia saja sekolah terlambat takut, kalau kerja juga, kalau istilahnya ketika kerja takut gajinya dikurangi, takut dikeluarkan dan lain sebagainya, kok ketika ngaji seakan-akan terlambat biasa saja. Seakan-akan ketika tidak hadir juga biasa saja. Oleh karena itu kita seimbangkan begitu. Misalnya ketika kita ada sebuah hiburan, ada sebuah konser begitu ya, ada sebuah konser misalnya, ada sebuah apa, itu kita seakan-akan datang di tepat waktu, datang di awal, paling depan bahkan begitu. Namun kok ketika ngaji boleh jadi belakang, dapat soft paling belakang. Nah itu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, kita seimbangkan lagi. Karena tadi kita harus adil antara dunia akhirat, wala tansa.
Jangan lupakan dunia juga. Kita nggak hanya beribadah terus, ngaji terus, namun lupa akan kepentingan dunia juga. Kita juga harus memikirkan ketika kita ngaji, istilahnya jangan sampai over itu berlebihan. Ketika kita fisabilillah juga jangan sampai over, misalnya sampai nggak pulang sama sekali. Nah itu kan juga berlebihan. Kegiatan majelis terus itu juga tidak seimbang, dan Allah juga tidak ridho seperti itu ya. Jadi kita masing-masing berusaha untuk menyeimbangkan diri kita masing-masing sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang telah kita sampaikan begitu. Nah setelah itu terkait dengan istiqomah, ini juga terkait dengan yang namanya akhir begitu ya. Akhir dalam hidup kita, Allah beri tangguh entah sampai kapan. Kita masih diberi tangguh usia, kita masih diberikan kesempatan menambah bekal di akhirat. Karena perjalanan kita menuju akhirat itu bukanlah perjalanan yang dekat, itu perjalanan yang jauh. Dan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu beyond itu tidak dapat dihitungkan dengan nominal. Misalnya kita ketika pergi dari sini misalnya ke Jakarta, mungkin kita akan menyiapkan uang saku berapa ratus ribu begitu. Mungkin ketika nafar ini juga kita akan menyiapkan bekal berapa ratus ribu. Mungkin ketika kita dari sini ingin pergi ke luar negeri, misalnya ada yang umroh haji begitu, pasti bekalnya lebih banyak, berapa juta gitu misalnya. Namun ini tidak, ini lebih dari itu semua dan tidak dapat dihitung dengan nominal. Karena perjalanan ini adalah dari dunia ke akhirat. Ini perjalanan yang sangat jauh. Mari kita siapkan sebaik mungkin. Dan habit kita atau kebiasaan yang kita lakukan itu juga menentukan akhirnya. Jadi istiqomah itu juga akan menentukan akhir. Jadi kalau dapat dikatakan husnul khotimah, dari katanya itu husnul khotimah itu kan akhiran yang baik atau penutup yang bagus begitu. Namun beda lagi ketika kita mungkin dibiasakan tidak istiqomah. Ya istilahnya kalau bahasanya itu sholat terus, maksiat jalan begitu. Itu kan berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Jadi sholat terus kok maksiat jalan, nah ini aneh sekali begitu. Misalnya kita namanya ini tidak istiqomah. Boleh jadi karena juga beribadah, juga menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tapi kok masih menerima yang namanya maksiat begitu dan lain sebagainya. Padahal di dalam ayatnya tadi kan jelas, sebagai mukadimah sempat kita sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, ini ada huruf ya, harfun nida, huruf panggilan. Ketika kita dipanggil oleh Allah ini, kita harus menyiapkan diri, istilahnya seperti itu. Karena ini harfun nida, panggilan Allah itu banyak, ada ya ayyuhan nas, itu untuk seluruh manusia. Ya ayyuhal kafirun, untuk orang-orang kafir. Begitulah ini ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Keseluruhan itu yang menerima Islam ini secara utuh. Enggak boleh istilahnya menerima sholatnya aja tapi enggak mau puasa. Menerima ibadah ini itu tapi masih enggak mau menerima lawan jenis, enggak boleh bersentuhan misalnya. Nah itu tidak kafah. Jadi kafah ini harus secara utuh menerima Islam secara keseluruhan. Dan aslinya itu Islam itu ada agama yang benar-benar indah, agama yang rahmatan lil alamin. Namun ketika kita tidak masuk secara utuh ke dalam Islam, maka kita juga tidak akan tahu indahnya Islam itu kayak apa gitu. Bagaimana kita bisa tahu indahnya Islam kalau kita tidak masuk secara keseluruhan. Setelah itu di dalam kelanjutan ayatannya, wala tatabi'u khutuwatis syaiton, jangan kita ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu sebenarnya sungguh musuh yang nyata bagimu. Jadi wala tatabi'u, kita enggak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Karena tatabi'u khutuwa langkah-langkah setannya itu banyak. Setan itu pintar. Zaman sekarang kalau kita misalnya bilang sholat terus maksiat jalan, ketika kita mendekat maksiat, maka setan itu akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan terus-menerus. Langkah-langkahnya banyak. Boleh jadi ketika kita mendekati maksiat, maka setan itu akan bilang kepada diri kita, kamu nggak pantas ibadah lagi. Apa pantas kamu ibadah seperti itu begitu. Makanya orang-orang itu kalau sudah terjerumuskan kepada maksiatan, itu akan sulit keluar. Oleh karena itu di sini kita istiqomah menghindari
kemaksiatan kita kepada Allah sekecil apapun, nanti ketika kita memberi peluang setan masuk, maka setan juga akan merenggut segalanya. Bahkan ya, kalau dalam sekarang banyak juga karena kutua langkah-langkah setan itu zaman modern juga semakin modern. Banyak sekarang orang tua itu juga istilahnya terpengaruh gadget begitu ya, terpengaruh oleh handphone, sosial media, scrolling sampai lupa waktu. Tak terasa main handphone, scroll sosial media sudah 6 jam begitu, sudah 5 jam nggak terasa. Padahal wal as innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi begitu. Bahkan ada miris sekali, sempat kami mendengar ada seorang balita itu meninggal karena masuk ke kolam renang. Karena apa? Karena orang tuanya lalai, asik scrolling sosial media. Setelah itu orang tuanya menyesal begitu sejadi-jadinya karena kehilangan buah hati yang ia cintai. Ini bukti kutua, langkah-langkah setan itu juga semakin modern mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kita senantiasa berhati-hati di sini. Kita akan menjaga diri kita masing-masing, senantiasa tetap istiqomah. Kalau kita melihat pandangan neraka yang sempat kita cuplikan sedikit saja kita sudah ngeri sekali, maka kita juga tentunya sayangi gitu. Sayangi saudara-saudara kita. Karena al-muslimu akul muslim. Setiap muslim itu adalah saudaranya. Karena itu ketika kita melihat saudara kita kok sedikit condong jauh dari ajaran Islam, ya kita ingatkan. Kalau kita tidak berani dengan tangan langsung, dengan lisan. Kalau lisan pun belum berani, selamah lemah iman dengan doa, kita doakan. Kan banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh hatinya untuk ngaji dan lain sebagainya. Dan bahkan ada saudara kita yang ngaji, mungkin sudah ngaji tapi kok dalam kesehariannya, pengamalannya kok masih condong jauh dari ngaji begitu. Nah itu jangan kita benci orangnya, jangan. Ada larangan dalam Islam membenci orangnya. Namun kita bencilah perbuatannya. Ketika kita hanya membenci perbuatannya, insya Allah kita akan selalu senantiasa memberi dukungan pada orang-orang seperti itu. Kita akan menerima, kita akan senantiasa membuka pintu maaf dan lain sebagainya. Nah jadi di sini kita mempertahankan istiqomah, tidak hanya untuk diri kita pribadi. Rasulullah juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidak dikatakan kita itu beriman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan ini sangat luar biasa. Jadi kan kita tidak rela kita masuk surga kok sendiri gitu. Kita pasti juga tidak rela saudara kita kok mendapat murka Allah, pasti tidak rela. Oleh karena itu di sini istiqomah itu tidak hanya untuk diri kita pribadi, tentunya juga untuk saudara-saudara kita. Kita ajak, kita da'a, menyeru. Bahkan dalam seruan ini dalam hadis yang sangat populer sekali ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Yang artinya man da'a ila hudan, barang siapa mengajak-ngajak pada kebaikan, pada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. La yang kusu dzalika min ujurihim say'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu kita ajak-ajak, menyeru, berdakwah. Karena baligu ani walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Kita ajak-ajak pada siapa saja, tentunya pada keluarga terdekat kita. Karena tadi ku anfusakum wa ahlikum naro, itu juga insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah. Barang siapa mengajak pada kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Di dalam kelanjutan hadisnya ini cukup mengerikan. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Jadi sama juga kalau kita ajak-ajak pada hal yang tidak benar, kita ajak-ajak pada dosa, kita ajak-ajak pada kemaksiatan, maka juga kita akan ditimpakan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim sayya, tanpa mengurangi dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Nah ini juga menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai perilaku, tingkah laku kita itu mencerminkan atau membuat orang terjerumus ke dalam dosa dan lain sebagainya. Karena boleh jadi dalam hadis ini sesuai tadi kita akan ditimpakan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Saya pernah mengingat
pertanyaan dia akhir pagi kepada beliau almarhum ya. Beliau almarhum Al Ustadz Ahmad Sukina, Allahumma gfirlah warhamhu. Itu ada seorang yang bertanya, kalau kita menunjuki orang yang bertanya di mana tempat jualan miras, karena waktu itu kita belum tahu, lalu hukumnya bagaimana? Setelah itu oleh Al-Ustadz dijelaskan seperti tadi, wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asaminan taqiyah. Jadi kita barang siapa menunjuki atau ajak-ajak pada hal yang tidak benar, pada dosa, maka ditimpakan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Nah, itu kan kita perlu perhatian di sini. Kita berhati-hati kembali. Nah, baik, sedikit materi yang saya rasa kami sampaikan ini semoga bermanfaat, tentunya menjadi reminder atau pengingat bagi kami pribadi dan semoga bagi jamaah semuanya. Nah, sebelum benar-benar diakhiri, karena tadi kita sempat menyampaikan dalam pelajarannya komunikasi yang baik itu secara dua arah ya. Kalau waktu saya habiskan sendiri, nanti saya dapat dikatakan zalim. Nah, ini kita berikan mungkin sesi tanya jawab. Boleh bertanya meskipun ada materinya, boleh bertanya terkait materi maupun yang di luar materi juga insya Allah kalau kami bisa juga diperbolehkan. Namun di dalam majelis ini kita juga diajarkan kalau kita tidak bisa juga harus jujur mengaku bahwasanya kita belum bisa. Kita harus belajar lagi, menimba ilmu kepada ustadz-ustadz yang lebih kompeten dan lain sebagainya, baru kita sampaikan kembali. Monggo silahkan, ini sepertinya masih ada waktu. Oh ada tadi. Istiqomah itu kan satu kata yang mudah kita ucapkan, tapi dalam pelaksanaannya bukan tidak mudah. Apa tiap-tiapnya supaya kita bisa istiqomah akan melaksanakan? Kita tampung dulu satu. Mungkin sebelum kami berusaha menjawab, ada yang ingin ditambahkan? Ada pertanyaan lain mungkin? Belum ya, kami berusaha dulu menjawab yang pertanyaan yang pertama. Jadi kiat-kiat untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu memang benar kata yang seakan-akan mudah diucapkan, namun ternyata istilahnya sulit dilaksanakan. Bahkan dapat dikatakan mantan preman itu lebih baik daripada mantan ustadz begitu. Soalnya kalau mantan preman, dia itu berhijrah, melupakan dirinya yang masa lalu, setelah itu taubatan nasuha, boleh jadi belajar ilmu ya, karena setelah menuntut ilmu boleh jadi menjadi penyampai, itu kan lebih baik daripada mantan ustadz. Mantan ustadz itu awalnya dia udah paham agama, orang yang alim, orang yang paham agama, setelah itu karena kepahaman agamanya tersebut harusnya ia mendapatkan amanah ya, tabligh, menyampaikan dan lain sebagainya. Namun karena tidak istiqomah, akhirnya boleh jadi terjerumus dalam dosa atau terjerumus dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Kan dapat dikatakan tadi lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Nah, kiat-kiat biar istiqomah. Kiat-kiat istiqomah itu memang berat kalau kita sendirian. Karena itu diajarkan dalam Islam itu berjamaah. Kalau sendiri jelas berat, misalnya kita ingin menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu kalau sendiri berat. Namun karena ada temannya, meskipun hanya satu, bisa saling simak menyimak, akhirnya lebih mudah menghafal. Kalau di pondok ya, di lingkungan pondok itu kan anak-anak kecil-kecil sudah menghafal Al-Quran. Itu ketika kita melihat anak-anak itu awalnya ya, saya pernah melihat secara langsung, awal masuk pondok itu masih Iqra 4 begitu, masih diajarin per huruf. Beberapa bulan setelah kami kembali lagi, kok udah setengah juz. Masya Allah. Itu salah satu wujud istiqomah itu mudah dicapai ketika kita dalam jamaah. Kok bisa? Misalnya kita menghafal, setelah itu teman kita istilahnya, loh kok sudah mau selesai ya? Kita pasti akan terpacu, akan semangat. Karena iri dalam kebaikan itu dibolehkan, diridhoi oleh Allah. Iri dalam kebaikan. Kalau dalam ayatnya itu kan sebagian prasangka dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Ada kata sebagian itu berarti yang satunya itu boleh. Maksudnya diridhoi oleh Allah. Lah iri yang dari dalam kebaikan itu boleh. Prasangka juga dalam kebaikan itu husnuzan itu juga boleh.
Padahal itu prasangka. Kalau dalam hadisnya kan iyakum wadona fa inadona akdabul hadisi. Jadi jauhilah prasangka karena prasangka itu dusta-dusta perkataan hati. Namun prasangka yang baik boleh. Iri juga sama. Iri itu juga boleh kalau dalam kebaikan. Iri dalam kebaikan misalnya temannya infak. Nah, infak itu kan mungkin ya ada yang jamaah yang ada yang beranggapan infak itu nggak boleh terang-terangan gitu misalnya. Ada jamaah yang beranggapan demikian. Namun di majelis kita kan ada infak yang terang-terangan. Infak untuk pondok, infak untuk media. Kalau tujuannya itu mengarah kebaikan ya untuk memotivasi saudara yang lain. Nah, kita mungkin boleh jadi ketika mendengar itu iri. Aku kok sebenarnya juga punya banyak harta tapi kok nggak infak. Nah, itu kan salah satu wujud jamaah. Jadi istiqomah itu kalau kita sendiri memang benar-benar akan terasa berat, akan terasa sulit. Namun kalau kita dalam jamaah, meskipun hanya beberapa orang, ya karena jamaah yang besar ini, majelis ini juga kuatnya itu dari halakoh-halakoh. Halakoh itu kelompok-kelompok kecil. Nah itu kalau kita ngaji, oleh karena itu kan mustami, ya mustamian. Kalau dalam lima tingkatannya itu kan a'du aliman. A'du aliman itu orang yang berilmu. Au muta'aliman itu ya orang yang belajar kepada orang yang berilmu. Nah itu au mustami'an. Mustami' itu kan yang mendengar. Oleh karena itu orang yang masih mustami' biasanya dianjurkan di majelis kita itu untuk segera ikut kelompok. Karena biar menemui jamaahnya supaya kuat. Kuatnya itu tidak hanya kuat dari fisiknya saja, nanti kuat dalam segalanya. Kalau kita hidup dalam berkelompok, berjamaah, insya Allah akan kuat segalanya. Kenapa? Ketika sakit, ada yang mendoakan, ada yang perhatian. Insya Allah akan istiqomah. Ketika kesulitan, saudaranya ada yang membantu. Bahkan dalam sebuah kisahnya itu ya, ada seorang ustadz yang menyampaikan kemarin di pemuda itu, ada orang anak muda itu nggak boleh ngaji sama orang tuanya. Ngaji terus, itu sawahnya gak digarap begitu. Akhirnya sama kelompoknya itu, kelompok kecil, jamaah hanya beberapa orang itu ngerjain sawahnya. Terus orang tuanya tersentuh. Oh ternyata orang ngaji yo gelem ya tidak menggarap sawah gitu begitu. Akhirnya diperbolehkan ngaji. Orang tuanya bahkan ikut mengaji. Nah itu kan salah satu yang bikin istiqomah itu ternyata jamaah, kelompok. Ada kelompok-kelompok meskipun hanya halakoh kecil, terciptanya jamaah itu akan membuat kita lebih mudah mencapai yang namanya keistiqomahan. Jadi keistiqomahan itu tadi adalah hal yang sulit gitu karena kita harus menjaganya sampai akhir hayat kita. Boleh jadi kita nggak tahu usia kita sampai berapa, kita diberi tangguh sampai berapa kan nggak tahu. Boleh jadi di ujung kita sempat terlena dengan suatu hal sehingga tidak istiqomah. Lepas ketika tidak istiqomah itu datang ajal begitu. Nah itu kan sayang sekali. Istilahnya kita sudah beramal baik dari awal, sudah istilahnya membangun sebuah bangunan yang indah, pas sudah mau selesai kok dihancurkan dirinya sendiri begitu. Nah itu sayang sekali karena itu istiqomah memang berat, namun itu akan terasa ringan dengan hidup berjamaah seperti itu. Nah mungkin itu ada mungkin jawabannya masih begitu kurang atau bagaimana? Sudah jelas? Alhamdulillah. Ya. Berlaku istiqomah serta menolak kejahatan dan dengan kebaikan. Nah ini kita kan baru hanya membahas istiqomah saja sekitar 1 jam. Berlaku istiqomah serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah ini menolak kejahatan dengan kebaikan ini kan tadi dijelaskan dalam surat Al-Fusilat ya. Al-Fusilatnya itu dari ayat 30 sampai 30 berapa. Ini sebenarnya kita ada anjuran juga menghafalnya. Dan saya juga baru menghafal, tadi belum hafal. Ya nggak apa-apa kita langsung terjun ke surat Al-Fusilatnya yang ayat 34. Boleh dibaca artinya ya, salah satu mungkin ya. Silahkan. Jaga sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Sehingga orang yang ada permusuhan dengan serta-merta dan seperti teman yang sangat setia. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Ya kalau kita lihat riwayatnya Rasulullah berdakwah di Taif ya, itu Rasulullah sampai berdarah-darah. Karena Rasulullah waktu itu berdakwah di sana itu seperti
apa ya namanya kalau zaman sekarang, dikeroyok oleh banyak masyarakat Taif. Bahkan anak-anak itu ikut mengeroyok Rasulullah begitu sampai berdarah-darah. Bahkan Rasulullah ditawari oleh malaikat ya, aku bisa menimpakan gunung ini kepada mereka begitu. Tapi Rasulullah bagaimana? Jangan begitu. Karena Rasulullah itu berpikir secara indah begitu. Rasulullah adalah suri teladan kita yang sangat lembut. Dan Rasulullah itu istilahnya dalam berdakwah itu memang benar-benar perjuangannya totalitas begitu. Dan itu ketika itu Rasulullah berharap nanti ketika dakwahnya terus-menerus itu generasi selanjutnya itu akan para anak-anak yang memusuhinya tadi itu boleh jadi akan menjadi menerima seruan, menerima ajakan Rasulullah, yaitu istilahnya Al-Quran dan Sunnah. Ternyata beneran setelah itu penduduk Taif menjadi penduduk yang menerima ajaran Islam, yaitu menerima Al-Quran dan Sunnah. Padahal awalnya memusuhi Rasulullah, namun Rasulullah tidak membalas kejahatan. Padahal Rasulullah sudah ditawari loh ya, ditimpakan gunung itu kepada masyarakat Taif itu bisa. Nanti otomatis ketika ditimpakan otomatis seakan-akan terbalaskan. Tapi Rasulullah begitu lembutnya tidak. Akhirnya memberikan kesempatan karena Rasulullah cinta kepada semua manusia begitu. Bahkan yang belum istilahnya satu server ya, belum sefaham, itu Rasulullah pun masih ada rasa cinta, ada harapan. Semoga mereka semua itu memeluk agama yang diridhoi oleh Allah dan lain sebagainya. Begitu contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Saya pernah mendapatkan sebuah video yang sangat istilahnya memberikan pencerahan begitu. Saya itu pernah melihat ada seorang yang istilahnya korban bullying. Jadi bullying itu mohon maaf ya ini bahasa Inggris. Bullying itu kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia itu seperti misalnya anak kecil di sekolah diejek sama teman-temannya, entah karena berbeda warna kulit, entah karena berbeda agama dan lain sebagainya. Kebetulan yang jadi korban bullying tadi adalah seorang muslim. Jadi seorang anak tadi menjadi korban bullying ya, kayak dikeroyok atau diejek teman-temannya begitu sampai meninggal. Ini dari kisahnya dari luar negeri, kalau nggak salah dari Kanada atau mana begitu. Nah itu kebetulan dari keluarga muslim, anaknya tadi meninggal. Setelah itu masuk ke persidangan, sang ayahnya tadi yang kebetulan adalah seorang muslim yang taat ya, seorang muslim yang baik. Ayahnya tadi mengambil langkah damai. Bayangkan begitu, anak putra yang disayanginya istilahnya dibunuh oleh orang karena bullying tadi, namun ia mengikhlaskan dengan damai. Setelah itu ketika di persidangan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, sang ayah tadi mengatakan, saya tidak membenci Anda, saya juga tidak menyalahkan Anda, saya menyalahkan syaitan begitu, yang telah membuat Anda melakukan seperti itu. Setelah itu di momen persidangan tersebut menjadi pecah gitu ya, nangis semua. Bahkan sang pelaku itu pun mendekati beliau, setelah itu sama beliau dipeluk gitu, sama ayahnya tadi yang memaafkan. Terus keluarganya juga ikut terharu, bahkan sang hakim itu pun juga ikut terharu. Itu kan jadi dakwah. Jadi seorang muslim ternyata begitu mudahnya memaafkan gitu. Ini kan membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan. Ini banyak, tidak hanya kasus satu itu saja. Kalau nanti panjenengan semua kepo gitu, misalnya mencari kasus-kasus di YouTube atau di Google begitu, pasti ada banyak. Karena saya sering, nggak hanya sekali, saya kebetulan menemuinya beberapa kali. Karena terkadang ketika scrolling sosial media ternyata banyak gitu yang istilahnya dakwah di sosial media itu juga bagus. Nah itu dari seorang ayah tadi kok bisa dengan begitu ikhlas ya mengikhlaskan anak yang dibunuh gitu ya oleh orang lain, namun itu malah menjadi dakwah karena ia membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan. Karena di sini tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Jadi memang benar ketika kita ada orang jahat, kita baiki terus begitu, lama-lama pasti juga akan luluh begitu. Kita melihat batu ya, batu itu keras. Namun ketika kita melihat batu ada sebuah tetesan air di atasnya, secara terus-menerus, secara bertahun-tahun, bertahap, batu itu bahkan bisa berlubang. Jadi saking kerasnya batu itu, hanya dengan air yang lembut, yang secara terus-menerus, itu saja bisa berlubang. Apalagi hati manusia. Hati manusia
meskipun kerasnya seperti apapun, kalau kita istiqomah melaksanakannya dengan kebaikan, insya Allah juga akan tembus kebaikan itu akan masuk begitu. Kalau dalam ilmunya itu namanya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun itu artinya penyucian nafas itu jiwa. Nah ini kalau kita berusaha menjelaskan yang materi tazkiyatun nafasnya ini sangat panjang sekali. Nah ini kita sedikit menukil saja sebagian kecil dari materi tazkiyatun nafas dimasukkan ke dalam menolak kejahatan dengan kebaikan gitu. Jadi dakwah itu tidak hanya melalui mimbar saja. Tidak di mimbar saja. Dakwah itu juga dari tingkah laku ya. Jadi misalnya ketika kita pergi ke masjid, simpel saja ya. Ketika kita pergi ke masjid, setelah itu ketika kita pergi ke masjid itu melewati sebuah tongkrongan. Di situ ada anak-anak muda yang misalnya nongkrong, ya merokok lah begitu. Di warung kopi nongkrong-nongkrong, nanti kalau ada perempuan yang cewek cantik yang lewat di sweet begitu misalnya. Seperti itu. Orang-orang tongkrongan lah biasa seperti itu ya, demikian. Nah itu kita lewat setiap hari, kita lewat pergi ke masjid 5 waktu lewat tongkrongan tersebut misalnya ya. Ketika kita lewat kebetulan kita juga menyapa, karena istilahnya afsu salam bainakum. Kalau kita itu sesama muslim itu tebarkanlah salam di antara kalian. Dan orang Islam itu kalau bisa juga murah senyum, murah sapa begitu. Misalnya ketika kita istiqomah pergi ke masjid secara 5 waktu, setelah itu melewati tongkrongan tersebut kita juga menyapa. Tentunya pas menyapa itu kebetulan kok baju kita juga bagus, harum gitu, wangi gitu. Boleh jadi ya ketika kita saking rutinnya memberikan influence atau memberikan dampak lewat terus menyapa, kebetulan wangi juga bagus, senyum kita juga istilahnya ikhlas begitu. Insya Allah nanti akan menjadi input. Input itu sedikit-sedikit dilakukan terus-menerus, boleh jadi akan menjadikan sebuah power atau dampak. Awalnya mungkin nongkrong-nongkrong gitu. Karena kita rutin lewat seperti itu setiap hari, setelah berjalan beberapa pekan, boleh jadi awalnya orang tersebut nongkrong-nongkrong mendengar azan itu awalnya biasa saja. Mungkin misalnya ketika mendengarkan azan, Allahu Akbar, biasa saja. Namun karena kita saking rutinnya lewat, menyapa juga dengan indah begitu. Boleh jadi masuk input itu ke dalam hatinya, masuk ke nafasnya, masuk ke jiwa menjadi sebuah power. Boleh jadi beberapa pekan berikutnya ketika anak-anak tongkrongan tadi mendengar azan, hatinya bergetar. Mungkin boleh jadi di beberapa pekan berikutnya boleh jadi dia akan mulai berpikir, hidup hanya sekali, masa untuk nongkrong saja. Boleh jadi beberapa pekan selanjutnya mengambil langkah hijrah, artinya ikut pergi ke masjid. Karena kok orang pergi ke masjid kok orang Islam itu kok nyaman ya, kok enak ya, kok kelihatannya orangnya itu bersahaja gitu, berseri-seri. Nah itu kan bisa jadi dakwah. Nah jadi sangat luar biasa, dakwah itu tidak hanya dari mimbar saja, tidak hanya dari perkataan saja, dakwah itu juga dari tingkah laku. Jadi orang muslim itu ya, ishadu di ana muslimun, tunjukkan bahwasanya aku seorang muslim. Muslim itu indah, muslim itu juga menjaga kebersihan, at-tahuru satrul iman, menjaga kebersihan sebagian dari iman. Karena apa yang ada dari diri kita boleh jadi akan menjadi sebuah dakwah. Boleh jadi orang tadi mengambil langkah hijrah, akhirnya pergi ke masjid ikut kita. Akhirnya juga pas ketemu di masjid, kita juga terkadang saling istilahnya bertanya-tanya gitu, terus akrab. Nah itu menjadi teman. Akhirnya terciptalah jamaah tadi. Nah setelah terciptanya jamaah, akhirnya istiqomah. Itu kan sangat luar biasa. Jadi kita mengajak orang secara tidak langsung ya, melalui perilaku, melalui apa yang terlihat pada diri kita, ternyata kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena hadisnya tadi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujri man tabi'ahu. Dalam hadisnya kita mengajak orang pada kebaikan, maka kita ditimpakan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Setelah itu kita menjadikan cerminan yang baik apa pada diri kita, insya Allah akan menjadikan kebaikan pada kita juga. Nah mungkin sedikit itu ya yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi. Karena masih ada waktu ya, kita jeda sejenak. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau sesi tanya jawab lagi, monggo kami persilahkan. Kalau dari kami pribadi, tips menghafalkan
ayat-ayat maupun hadis itu kita muyasar nih. Jadi itu kita perhatikan artinya dan itu per kalimat begitu. Insya Allah nanti lebih mudah menghafalnya. Seperti tadi kan misalnya man kharaja, barang siapa keluar, itu kan satu-satu. Fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Nanti insya Allah lebih mudah. Kalau kami jujur saja teknik menghafalnya demikian. Jadi kita per kalimat kita pahami satu-satu. Meskipun di sini tidak dimuyasar ya dari dalam terjemahannya, bisa dicek nanti di Al-Qur'annya masing-masing. Biasanya Al-Qur'annya nanti ada yang cetakannya sudah muyasar. Namun kalau belum, bisa Al-Qur'an yang digital. Al-Qur'an yang di handphone nanti bisa di setting yang per kalimat. Insya Allah bisa. Nanti kita berusaha bersama-sama menghafalkan surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 36. Nah, bahkan sempat kemarin kami di kepemudaan itu di challenge sama beliau, Ustadz Didik dan lain sebagainya begitu. Katanya kalau belum hafal jangan pulang dulu loh nafarnya begitu. Jadi disuruh menghafalkan dulu 30 sampai 36 begitu. Nah, nanti kita bersama-sama insya Allah berusaha mastata'tum dulu, berusaha semaksimal mungkin dalam menghafalkan surat Al-Fussilat ini 30 sampai 36. Karena materi yang telah disusun oleh tim ilmu ya majelis kita ini adalah materi yang sangat luar biasa begitu. Kalau kita menyusunnya itu boleh jadi akan kesulitan kalau kita yang menyusun. Kita mencari beberapa elemen digabungkan menjadi satu. Lah ini alhamdulillah majelis kita, majelis tafsir Al-Qur'an dari pusat sudah menyusunkan materi ini sedemikian hingga marilah kita pelajari dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kita kalau bisa juga berusaha benar-benar menghafalnya. Istilahnya tidak ada alasan ya, misalnya mas saya sudah tua ya sudah berbeda no mas misalnya. Mas kamu yang muda ya pikirannya belum banyak pasti ya lebih enteng misalnya gitu. Tidak ya, insya Allah tidak demikian. Bahkan saya pernah menemui sebuah edaran begitu ya. Ada sebuah edaran juziyah. Juziyah itu kayak mengulang bermurojaah Al-Quran itu sekali duduk misalnya 5 juz, misalnya 1 juz begitu. Lah itu ada nenek-nenek usia 80 tahun. Usia 80 tahun itu ini bunyi apa ya? Jam masuk sekolah. Ya istilahnya ada nenek-nenek usia 80 tahun itu istilahnya juziyahnya itu tidak hanya sedikit loh. Istilahnya berapa juz gitu saya agak lupa. Intinya banyak. Bahkan saya pernah sempat menjadi musafir ya di suatu tempat begitu. Kebetulan sama teman-teman karena waktu itu tidak ada yang istilahnya mau untuk istilahnya untuk menjadi khotbah Jumat dan sholat jamaah begitu. Akhirnya kami yang diamanai. Nah pas kami diamanai kebetulan ada satu ayat yang itu tidak kami selesaikan. Ketika kami keluar masjid itu ada nenek-nenek yang bilang, mas tadi kok surat Al-Mudaththir ayat 31-nya nggak diselesaikan toh mas, itu kan satu ayat gitu. Oh iya ya, aku waktu itu baru sadar kalau itu belum selesai, masih ada beberapa kalimat yang harusnya dilanjutkan karena itu satu ayat. Al-Mudaththir itu ayat 31 itu kan panjang. Nah nanti boleh dibuka kalau ingin tahu. Al-Mudaththir ayat 31 itu Mudaththir itu surat ke berapa ya? 74. Ya mungkin boleh dibuka. Nah itu ayat 31-nya itu panjang. Kebetulan kok nenek-nenek usianya berapa ya? Kalau nggak salah ya 60 ke atas begitu. Kalau saya kira-kira. Itu beliau bilang ke saya demikian. Di ayat surat Al-Mudaththir itu ayat 31 tadi kok nggak diselesaikan mas? Kan harusnya diselesaikan kan, itu satu ayat begitu. Oh nggih, terima kasih atas sarannya gitu. Saya kelupaan begitu. Terus beliaunya cerita, akhirnya kita duduk. Ya nggak dekatan ya, agak jauh meskipun nenek-nenek kita tetap menjaga gitu ya. Jadi agak jauh beliau cerita, mas saya habis juziyah juz 2 juz 30 sama juz 29. Ini kan ada kayak pondok pesantren untuk orang tua begitu. Nah itu masya Allah saya kaget gitu kok ada nenek-nenek masih semangat menghafal Al-Quran, sudah juziyah juz 30 dan 29-nya baru proses. Nah itu kan surat Al-Mudaththir termasuk surat ke 20 juz 29 gitu. Ini masya Allah, jadi istilahnya kita tidak jangan pernah dalam diri kita kok beralasan
sudah tua pasti susah menghafalnya. Tidak, insya Allah sama saja, insya Allah mudah. Meskipun misalnya belajar sejak dini itu seperti mengukir di atas batu, memang betul. Namun istilahnya ketika sudah dewasa itu seperti di atas air. Namun istilahnya kalau Allah ridhoi, Allah beri kemudahan, ya nanti insya Allah akan terasa mudah. Tergantung kemauannya. Kan nenek-nenek tadi kan sungguh-sungguh ya. Kalau dalam hadisnya manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nah ini hadis-hadis ini saling berterkaitan, tidak bertolak belakang loh ya, berterkaitan. Meskipun sudah tua, meskipun istilahnya kita sudah berusia banyak, insya Allah kalau ada kesungguhan, ada kemauan, pasti juga akan dapat. Insya Allah ada jalan, akan dimudahkan oleh Allah, demikian. Nah jadi kami mengajak pada diri kami pribadi, kita bersama-sama juga membenarkan mindset kita begitu ya. Misalnya mumpung kita masih penglihatannya masih bagus, baca Quran lah, rajin begitu. Justru itu mindset yang kurang tepat. Justru dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa belajar Al-Quran, membuka Al-Quran, qiraah dan lain sebagainya, rajin, insya Allah penglihatan kita akan bagus. Kan banyak orang-orang tua itu ya di desa-desa apalagi itu istilahnya darus bahasa mereka begitu. Itu enggak pakai kacamata tapi seakan-akan ya memang jelas kata beliau masih jelas, masih bisa. Padahal saya lihat itu Al-Qur'annya juga enggak begitu besar, biasa, kecil-kecil. Itu Masya Allah. Karena Allah apa? Karena Allah ridho. Misalnya juga ketika kita nanti fisabilillahnya ketika waktu luang saja begitu misalnya. Justru itu pemikiran yang kurang tepat. Justru pikiran yang lebih tepatnya itu justru dengan kita berfisabilillah, maka insya Allah akan diluangkan oleh Allah ya. Insya Allah akan diluangkan. Jadi waktu kita itu terasa seakan-akan jadi banyak. Waktu kita kok cukup ya buat ini itu kok malah bisa ya. Nah itu salah satu mindset yang benar. Misalnya juga ketika kita misalnya mumpung daya ingat masih bagus, nah itu justru mindset yang lebih tepat ketika kita memanfaatkan daya ingat itu secara sungguh-sungguh ya, secara benar-benar seperti ayatnya tadi Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur dengan daya ingat yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah Allah akan tambah. Jadi ditambahkan. Maka kita istilahnya di sini kita benarkan kembali, kita di sini tidak menyerah pada usia. Insya Allah di sini ibaratnya usia itu 17, semangatnya 45 semua. Jadi di sini kami yang kebetulan masih muda nanti juga akan menemui masa tua. Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda kita sebelum masa tua, masa hidup sebelum mati, masa luang sebelum sempit, dan seterusnya. Begitu. Jadi Al-Quran ya, Al-Quran sebagai kitab kita ini dalam pelajarannya ketika memasuki suatu hal maka ia akan menjadi yang terbaik. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling baik. Setelah itu Al-Quran turun pada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling baik. Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling baik. Dan kita umat Nabi Muhammad, kita ini juga adalah umat yang paling baik. Jadi Al-Quran ketika memasuki suatu hal dalam pelajarannya itu akan menjadi sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita di sini sebagai motivasi juga, kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita adalah umat terbaik ya. Umat terbaik kalau dalam suratnya Al-Hujurat ayat 13 itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah, yang paling baik di mata Allah ialah orang yang atqakum, yakni orang yang bertakwa. Bertakwa itu yakni kita istilahnya menjauhi segala larangan dari Allah dan menjalankan segala perintahnya sebaik mungkin. Takwa itu kalau dijelaskan seperti ketika kita melewati jalan, di situ ada duri, ya duri itu kita hindari sebisa mungkin. Entah dengan melompati durinya, entah dengan menyingkirkan durinya, seperti itu. Takwa itu ketika kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, kalau ada kemaksiatan ya kita hindari. Ada larangan Allah yang kita misalnya dilompati, disingkirkan, seperti kita sebagaimana duri tadi, seperti itu. Jadi perumpamaannya
takwa ternyata istilahnya menjadi hal yang sangat luar biasa, menjadi titik poin yang harus benar-benar kita perhatikan. Manusia juga terlahir dari tidak tahu apa-apa kalau dalam ayatnya. Kita sama-sama terlahir sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa. Orang yang kebetulan kok diberikan misalnya kekuasaan atau jabatan yang tinggi, awalnya juga beliau tidak tahu apa-apa. Misalnya kita lihat orang-orang kafir sekarang banyak yang menjadi pemimpin ekonomi dunia. Ada yang punya Facebook, ada yang punya Google. Kalau yang sedikit terkenal karena kegilaannya itu ada Elon Musk. Elon Musk itu yang punya teknologi canggih, terus punya trip ke bulan, ke Mars dan lain sebagainya kayak gitu. Itu seakan-akan mungkin kita, bahkan Elon Musk juga termasuk orang terkaya di Amerika dan lain sebagainya seperti itu. Apakah kita takut? Tidak begitu. Karena kita ini orang Islam itu sebagai orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Meskipun kita tidak punya banyak harta atau kekuasaan, namun kita punya hal yang lebih berharga dari emas penuh bumi. Apa itu? Yakni keimanan. Keimanan kita ini tidak dapat ditukar dengan emas penuh bumi. Orang-orang kafir itu ketika nanti ingin masuk ke dalam surga, mereka masuk neraka itu seakan-akan ingin menukar dengan emas penuh bumi. Itu pun tidak dapat membawa mereka masuk ke dalam surga atau menjadikan mereka termasuk dalam orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita di sini tidak boleh ada rasa takut, karena kita ini adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang kafir itu ya, mungkin ada yang bertanya juga, ada yang nyeletuk misalnya, orang-orang kafir itu kok bisa sukses, bisa ini itu di dunia ini, itu ibaratnya dunianya mereka. Itu wujud keadilan Allah. Bahkan dalam hadisnya kan, apabila dunia ini ada artinya, meskipun hanya sebelah sayap nyamuk, orang kafir itu tidak diberikan minum sedikit pun. Itu dalam hadisnya. Nah ini kan jelas sekali bahwasanya dunia itu memang tidak begitu berarti. Maksudnya apa? Yang lebih berarti akhirat kelak. Dunia ini hanya 1% dibandingkan 99% nikmat Allah yang akan ditunda, diberikan waktu kita sampai ke akhirat. Bahkan dunia ini diibaratkan ketika kita menyelupkan jari di lautan yang luas, setelah itu jari kita angkat, tetesan yang tersisa dalam jari kita yang menetes itu adalah nikmat dunia yang sangat sedikit. Oleh karena itulah orang kafir diberikan segalanya. Maksudnya orang kafir sukses itu karena apa? Satu, yang pertama karena usaha mereka, kesungguhan mereka. Yang kedua karena kasih sayang Allah. Karena Allah itu memiliki sikap Ar-Rahman Mir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh jadi orang-orang kafir itu diberikan kenikmatan oleh Allah juga sebagai wujud keadilan Allah, karena sebagai makhluknya. Karena Allah tidak akan membuat makhluknya itu sengsara, Allah tidak akan membuat makhluknya tersiksa. Allah itu sangat penyayang kepada makhluknya. Orang kafir itu meskipun orangnya tidak beriman, namun juga diberikan nikmat di dunia. Yang pertama karena dunia itu nikmatnya yang sangat sedikit, bahkan sepenggal sayap nyamuk pun nggak ada. Oleh karena itu orang kafir diberi. Setelah itu wujud keadilan Allah yang kedua. Jadi orang kafir itu diberikan nikmat di dunia itu wujud keadilan Allah. Kenapa? Karena mereka di akhirat tidak mendapatkan tempat. Berarti kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman itu sangat luar biasa. Terus pahala, kita mencari pahala apalagi di bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan yang sangat mulia, sangat berkah. Ketika kita menginjak tahun 2022, para ahli ilmu, pakar-pakar bilang kalau ini nanti akan menjadi tahun yang sulit, ekonomi akan menjadi ekonomi yang susah. Ini kita harus mempersiapkan. Kita akan bertarung dengan perjuangan ekonomi dengan artificial intelligence begitu. Kayak begitu kalau para ahli bilang begitu. Namun kita lihat sekarang, Masya Allah, dengan Allah datangkan hadirnya bulan Ramadan, perasaan tidak ada ekonomi yang menjadi sulit begitu. Perasaan orang-orang jadi ekonominya juga berjalan begitu ya. Bahkan tidak ada yang kekurangan, makan bahkan kadang sisa-sisa begitu ya. Kita lihat banyak masjid membuat takjil-takjil gratis. Bahkan ada di jalan-jalan juga membagikan takjil. Nah itu wujud keberkahan bulan Ramadan. Ketika kita coba lihat, perhatikan saja, orang-orang itu tak jadi mudah memberi, ringan memberi, karena makanannya melimpah. Akhirnya mereka memberikan ke orang-orang di pinggir jalan, ke orang-orang yang kesusahan. Bahkan ada orang yang cerita gitu ya di sosial medianya,
Masya Allah itu waktu saya memberikan makanan yang harusnya itu sudah tidak dipergunakan lagi, maksudnya kalau saya simpan itu pasti besok juga sudah dalam kondisinya tidak baik, pasti juga sudah tidak enak lagi, akhirnya diberikan ke orang-orang. Ketika memberikan ke orang-orang itu melihat orang-orang itu pasti berikan nih, ada yang cerita sampai menunduk terima kasih begitu. Terus hatinya yang memberikan itu jadi senang. Ternyata bulan Ramadan ini bikin kita menjadi dermawan juga, bisa membuat kita jadi mudah bahagia. Nah ini salah satu berkah. Ini cerita-cerita di sosmed yang kami jadikan satu begitu ya. Jadi menjadikan orang-orang itu jadi mudah memberi karena makanan ternyata melimpah, meskipun diramalkan oleh ahli-ahli akan menjadi tahun yang sulit ya, awal 2023. Ternyata dengan dihadirkannya Allah Ramadan ternyata menjadikan bulan yang penuh kebahagiaan, penuh tahun-tahun awal tahun yang memulai dengan penuh semangat dan lain sebagainya. Dan kami saya rasa cukup bila menyampaikan dalam sebuah materi apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salahnya itu tentunya dari kekurangan kami pribadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah ada. Ya baik, sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.